Shalom Elohim kepada roh Bapa Yahweh, Pak Eman Lahago. Shalom Elohim kepada Tuhan Yesus Kristus, Pangeran Ilahi, Pak Aditya Nugrahanto. Shalom Elohim kepada mempelainya yang tercantik Ibu Fihandani. Shalom Elohim kepada kita sekalian. Izinkan saya untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan kepada kita sekalian. Saya akan berbagi firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yudas pasal yang pertama ayatnya yang ke-18. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Ya saudara-saudara, saya mohon maaf ya, mungkin video live saya tadi dibatasi oleh TikTok, oleh Elite Global, karena aplikasi ini adalah milik mereka ya. Aplikasi-aplikasi ini adalah milik mereka, sehingga kebenaran itu mereka kepanasan. Jadi saya diserang secara roh, saya diserang ya Bapak Ibu. Tetapi Tuhan Yesus menolong saya. Karena saya menyebutkan nama ini siapa itu, Elon Musk dan lain-lain. Ya saudara, mari saudara-saudara, saya mau menghimbau kepada kita sekalian. Bapak ingatkan saya untuk mengingatkan kita bahwa seperti zaman Nuh, di mana sebelum air bah itu datang, pengejek-pengejek ini mereka mengejek Nuh ya. Mereka katakan Nuh gila ini dan itu, mengapa mesti bangun batra di hutan, di gunung ini. Dan kembali lagi kepada zaman ini, di mana orang makan, kawin, mengawinkan, orang berpesta, pokoknya orang melakukan aktivitas ya seperti biasa. Dan tiba-tiba air bah itu datang, mereka tidak tahu mereka ditimpa kebinasaan. Dan di mana pada saat Nuh sementara membuat bahtera yang disampaikan oleh Tuhan, pada saat ini sama pula kesempatan diberikan kepada anak-anak Tuhan, di mana seruan pertobatan itu telah disampaikan untuk kita bertobat sungguh-sungguh, mempergunakan waktu yang ada ini. Seruan pertobatan telah disampaikan oleh orang-orang yang diurapi Tuhan. Tetapi pengejek-pengejek, pencemo-pencemo di akhir zaman ini, kembali di zaman Nuh itu mereka hidup ya pada zaman ini, terulang lagi. Mereka katanya, mereka katakan akan gempa di sini, akan ini di sini, belum. Mereka itu gila ya, sinting, gila, miring. Mereka menyebarkan hoax dan lain-lain. Saudara-saudara, Tuhan sampaikan ketika Ia memberi kesempatan untuk Nuh membangun baterainya di gunung, itu Tuhan memberikan kesempatan kepada orang-orang itu untuk apa? Bertobat. Tetapi yang mereka lakukan adalah mereka tidak bertobat, tetapi mereka menjadi pencemo-pencemo di akhir zaman. Pada saat ini juga seruan pertobatan bertujuan untuk membuat kita bertobat, bukan untuk menakut-nakuti kita, ialah membangun roh kita yang mati, yang tertidur. Sebab pencurahan Roh Kudus sedang besar-besaran dicurahkan di akhir zaman ini kepada setiap orang yang mau merendahkan hati bertobat. Siapapun dia, mau pencuri, pembunuh, mau orang yang punya dosa apapun, sebab Tuhan itu datang untuk menyelamatkan orang yang hilang, orang berdosa. Karena itu mengapa kita lalu menjadi pencemo-pencemo. Kita tidak lagi mengambil seruan pertobatan seperti yang Tuhan sampaikan ketika Nuh itu membangun bahtera. Ia memberikan kesempatan kepada manusia. Dan pada zaman ini juga kita diberi kesempatan. Untuk apa? Untuk bertobat, bukan untuk menjadi pencemo dan penghujat. Kita bertobat ya. Kita jangan menggunakan bibir mulut, jari-jari tangan untuk kita menghujat pekerjaan orang-orang yang diurapi Tuhan. Daud saja yang sudah ini menjadi raja, dia tidak berani untuk membuat jahat kepada atau bahkan mengata-ngatai Saul, karena dia tahu Saul itu raja yang diurapi oleh Tuhan sendiri. Jadi saudara-saudara, zaman ini telah berulang kembali. Kenapa belum terjadi di kota kita? Ini murka sedang berjalan ya, tunggu saja. Kenapa dikatakan akan tsunami, akan gempa, tetapi belum terjadi di kota kita, di ini dan itu? Karena apa? Tuhan menunggu pertobatanmu, hai orang yang bebal, kaum pemberontak, angkuh hati jasmani. Bertobatlah saudara. Bertobatlah sebelum kaki dian itu diambil daripadamu. Bertobatlah saudara.
jangan engkau berpikir bahwa engkau selamat karena engkau percaya, lalu engkau tinggal dalam dosamu. Ya Tuhan memberikan ini ya pengertian, ketika kita sedang beraktivitas, makan, minum, kawin, ya disitulah hari itu datang tiba-tiba, tidak seorang pun tahu, hanya Tuhan. Dan di mana air bah itu datang, dan maka mereka menyesal sudah terlambat. Jangan memiliki iman-iman seperti Thomas yang mau dulu melihat. Ya kalau kita sudah melihat, ya itu sudah terjadi, ya terjadi penyesalan saudara, terjadi penyesalan. Ya, saya mau tekankan lagi. Hati-hati dengan jari jemarimu, mulut-mulutmu yang menghujat pekerjaan Roh Kudus, apalagi engkau mengata-ngatai mempelai ilahi Ibu Fei Hamdani. Engkau tidak tahu siapa dia. Sebab saya melihat tubuh rohnya sedang bekerja, yang tingginya 3 meter itu sedang melaksanakan murka. Entah ia sedang mengontrol arah mata angin atau ia sedang melaksanakan murka Bapa pada saat ini. Bertobat saudara, bertobat. Bukan saja kepada saudara, saya juga, kita semua bertobat ya. Pergunakan kesempatan ini untuk bertobat. Jangan engkau menggunakan jari jemari mulutmu untuk menghina dan menghujat pekerjaan Roh Kudus, menghina orang-orang yang diurapi Tuhan. Siapakah engkau? Kita cross check diri kita, kita membenahi diri kita. Jangan engkau dikatakan melihat tapi buta ya. Jangan engkau melihat tapi buta. Kenapa Nabi Yesaya katakan mereka melihat tapi tidak melihat? Karena buta, matamu ditutupi oleh selubung-selubung dosamu. Sehingga engkau tidak mengenal siapa itu. Engkau percaya, aku percaya Tuhan Yesus, tapi engkau tidak mengenal Tuhan Yesus datang, engkau menolaknya. Seperti 2000 tahun yang lalu, nenek moyangmu mengatakan dia itu anak tukang kayu. Oh, dia ini bukannya anak Yusuf dan Maria. Sama dengan zaman sekarang ini. Mereka katakan, dia itu hanya manusia. Tidak ada manusia yang menjadi Tuhan. Dia itu orang Indonesia. Mengapa Tuhan Yesus datang dari Indonesia? Hei kamu, manusia-manusia yang buta tuli dan telanjang. Indonesia ini adalah Atlantis yang hilang itu. Israel yang sesungguhnya. Taman Eden itu ada di Indonesia. Jangan engkau mau dibodoh-bodohi. Mengapa? Negara kita ini mau dikuasai oleh dunia, elit global sana. Karena mereka tahu kita ini Atlantis yang hilang. Eden itu ada di sini. Ya, video saya, live saya dihentikan di TikTok ya. Karena saya membuka rahasia-rahasia elit global itu dan mereka menghentikan TikTok saya, live saya. Saya tidak peduli ya. Saya tidak peduli. Yang saya hanya mau menyampaikan kebenaran. Kebenaran ya. Jangan kita mau dibodoh-bodohi ya. Kenapa kita Indonesia ini mau dikuasai oleh ini elit global pemerintahan? Karena apa? Kita ini Taman Eden ini ada di sini. Karena itu orang-orang Indonesia, orang-orang Indonesia, Israel ini harus bertobat dulu. Bertobat sungguh-sungguh, carilah Tuhan secara pribadi. Jangan engkau mau gunakan jari jemarimu untuk menghujat pekerjaan Roh Kudus ya. Di akhir zaman ini, apalagi bibir mulutmu. Hati-hati ya, jangan sampai engkau tidur-tidur, tiba-tiba mulutmu ini gosong atau apa, saya tidak tahu ya. Sebab Tuhan dengan malaikat-malaikat sedang melaksanakan murkanya pada saat ini. Tuhan menunggu pertobatanmu saudara. Bertobatlah, bertobatlah. Inilah tahun Yobel, tahun pembebasan. Janganlah engkau bangkit menjadi penjemo-penjemo di akhir zaman seperti zaman Nuh, sehingga engkau binasa di dalam air bah itu. Tetapi bangkitlah, bertobatlah, dan engkau akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksinya di akhir zaman ini. Bahkan di zaman-zaman antikris sekalipun engkau akan berdiri teguh. Berdirilah, jangan takut. Sebab yang menyertai kita lebih besar. Ialah Tuhan Yesus Kristus itu. Bukankah ia katakan kita tinggal diam dan ia yang berperang? Karena itu saudara, apapun dosamu, bertobatlah, carilah Tuhan secara pribadi selagi ia masih berkenan ditemui. Engkau masih melihat Pak Aditya berjalan-jalan sebelum tubuh itu engkau tidak dapat melihatnya sudah berubah menjadi supranatural, maka akan terjadi keretakan gigi yang dalam, penyesalan yang